A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa DKV yang saya sayangi, saya cintai, sampai jumpa di hari ini dengan penuh semangat. Anda semua perkuliahan dalam mata kuliah kajian seni rupa dan desain di semester 4 ini adalah sudah memasuki akhir daripada perkuliahan kita. Jadi semester 4 dalam mata kuliah kajian seni rupa dan desain akan segera berakhir dengan ditandai Anda mengikuti ujian akhir semester atau UAS. Nah, pertemuan hari ini adalah pertemuan yang terakhir, pertemuan in the last session. Nah, dalam pertemuan akhir ini akan saya coba bawa Anda sekalian semacam melakukan resume, mereview semua materi yang sudah kita jalankan mulai di awal pertemuan sampai hari ini kita kristalkan dalam tema membaca atau menganalisa desain. Yang dimaksud desain adalah produk perancangan DKV. Ini kajian dalam metode kualitatif untuk merekonstruksi produk perancangan. Nah, karena menganalisa desain, istilahnya kita mengoperasionalkan kemampuan kita untuk merekonstruksi elemen-elemen desain, apakah ini sudah memenuhi prosedur ilmiahnya atau belum. Nanti kesimpulan dari analisa kan seperti itu ya. Apakah desain yang kita kaji ini, kita analisa, memang sudah terancang, terdesain melalui metode dan prosedur ilmiahnya. Prosedur ilmiahnya ya melalui disiplin ilmu desain komunikasi visual, wahana sebagai program studi Anda. Baik, mari kita mulai. Nah, di dalam menganalisa sebuah desain atau produk perancangan dalam komunikasi visual, kita memiliki 3 syarat untuk ditempuh di dalam menganalisa. Pertama, ada hadirnya desain sebagai objek yang kita akan analisa ya. Jadi harus ada objeknya yang kita analisa, yaitu apa ya? Desain, produk perancangan komunikasi visual yang kita analisa. Kalau tidak ya kita mau ngapain? Mau menganalisa apa ya? Naif kelihatannya, tapi ini menjadi logis, menjadi nalar ilmiah, sehingga disebut sebagai satu persyaratan. Kalau kita menganalisa desain, ya harus jelas objek yang kita kaji atau kita analisa. Nah, desain komunikasi kan banyak ya, medianya aja beragam. Ada desain grafis. Desain grafis pun bisa dipecah-pecah lagi atau digolongkan lagi. Ada poster, ada brosur, folder, cover buku itu sendiri, komik, cergam, ya, banyak infografis, banyak sekali medianya, banyak sekali bentuk dan jenisnya. Jadi ketika syarat pertama adalah harus ada objek, kehadiran objek sebagai objek yang dianalisa. Ya, artinya taksonominya jelas. Kita sedang menganalisa apa nih? Perancangan DKV. Oh, sebuah poster. Poster apa? Kan harus jelas.
Tidak semua harus kita jadikan analisa. Kalau semua ya prosedurnya harus satu persatu kita analisa, ya. Nah, maksudnya adanya kehadiran objek yang akan kita analisa. Objeknya mesti jelas dulu, baik taksonomi media, bentuk dan jenisnya, ya. Lalu yang kedua, ada alat yang akan kita pakai menjadi analisa. Kita pakai untuk melakukan analisa. Ada pisau bedahnya kalau dalam operasi medikal, ya, kesehatan. Ada pisau bedahnya, analisanya, instrumen untuk melakukan analisa. Apa instrumennya? Ya, yaitu teori, landasan teori, ilmu pengetahuan, referensi, literasi, ya. Kalau yang pertama sifatnya dokumentatif, ya, harus ada objek jelas. Objeknya misalkan desain grafis jelas. Desain grafisnya apa? Poster, folder, iklan majalah, iklan koran, dan jelas syaratnya harus ada hadir objek. Yang kedua, alatnya. Alat untuk mengukur berbagai hal yang kita analisa, berbagai objek yang akan kita analisa. Teori-teori dipakai untuk memantau, mengkonfirmasikan, memberikan alat ukur, ya kan, mengkurasi berbagai objek yang kita analisa. Nah, namanya instrumen. Instrumennya apa? Ya, alat instrumen tadi apa? Yaitu ilmu pengetahuan, teori, literasi atau sering orang menyebut literatur. Sumber informasi dari perpustakaan, dari buku-buku, di mana buku-buku itu kita tahu adalah hasil penelitian yang sudah disimpulkan dan diuraikan dengan berbagai macam prosedur ilmiahnya. Nah, itu harus kita jadikan alat, ya. Alat, memilih alat tentu jadi kewajiban pula. Tidak semua alat atau instrumen kita tumpah ruahkan untuk mengukur, untuk menganalisa, untuk memberikan suatu konfirmasi terhadap objek-objek yang kita analisa. Tidak mungkin. Kita harus punya kemampuan untuk memilah dan memilih, ya. Yang paling relevan apa? Yang bisa terhubung dengan objek yang kita kaji atau kita analisa, kita bahas itu apa. Nah, yang kedua, instrumen sudah, alat untuk menganalisa. Yang ketiga, yang baru kita sebut tadi, melakukan pemilahan, menghubungkan informasi logik dari teori dengan informasi logik yang kita tafsirkan pada objek yang kita analisa. Jadi syarat ketiga adalah kemampuan untuk memaparkan korelasi. Korelasi itu hubungan timbal balik, hubungan yang signifikan, yang memberikan satu kesimpulan yang positif antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, antara teori dengan objeknya. Itu namanya korelasi, suatu hubungan yang saling mempengaruhi, saling punya arti satu sama lain. Nah, untuk apa ditarik relevansinya? Apakah nilai teoritik, substansi dari apa yang kita pahami dalam logika teoritik nyambung enggak dengan fakta informasi yang disampaikan oleh desain itu? Nah, logika desain dengan logika teori nyambung enggak? Kalau nyambung, oke, berarti karya itu sudah dianggap ilmiah karena punya sumber landasan teoritiknya, bisa dibenarkan oleh alasan-alasan teoritik. Nah, itu syarat yang ketiga. Jadi setelah syarat itu kita punya, ya kita bisa melakukan satu kajian, ya, atau kita bisa lakukan analisa, pembacaan kepada desain secara ilmiah, maksudnya begitu, analisa. Nah,
dalam menganalisa yang mesti kita kedepankan adalah paham terhadap prinsip dari apa yang kita analisa. Dalam menganalisa desain, dua hal yang harus kita jadikan faktor utama yang saya istilahkan dalam slide saya adalah dua aktor utama yang jadi objek, jadi bidikan dari pembacaan kita terhadap desain. Yaitu pertama, fisioplastis atau fisikoplastis. Nah, kalau dalam bahasa seni, ya, itu seringkali disebut gestalt. Apa itu? Adalah unsur-unsur yang termuat dalam desain, hadir. Jadi syarat pertama tadi kan hadirnya desain. Nah, desain itu tentu punya unsur-unsur. Kehadiran desain itu ada unsur apanya yang dapat kita indrai, yang kita lihat secara kasat mata kalau visual, ya, yang tertangkap oleh indera kita. Itu namanya fisik, ya kan? Kehadiran materialnya ada. Nah, itu namanya disebut fisikoplastis, fisioplastis. Plastis itu, ya plastik itu tiruan, sintetis kan. Ya kalau ada orang, wah plastisitasnya gambarnya bagus. Artinya kalau dia menggambar orang, kulitnya matang sebagaimana kulit aslinya. Kalau kulit orang itu gadis yang cantik, yang ranum, wah kelihatan. Gambar itu mencerminkan, merepresentasi kulit yang benar-benar dimiliki oleh orang itu. Seperti fotografi, seperti melihat orang yang asli. Ini namanya plastis. Melukiskan saya dengan pakaian kain bahan tenun atau satun, itu juga jelas. Dari lukisan itu terlihat draperinya, seolah-olah karena pencahayaannya yang tepat, presisi yang tepat, seolah-olah itu kain tenun beneran. Nah, itu namanya plastis. Nah, fisiko atau fisioplastis diartikan sesuatu yang hadir diinderai secara nyata dan bisa dipantau dengan landasan teori yang kita punyai, ya. Jadi jelas fisioplastis sesuatu yang dapat kita inderai dan kita baca, kita bisa analisa. Nah, bila dalam pandangan semiotika, ya, fisioplastis itu apa? Ya, berbagai unsur visual yang diperankan sebagai penanda. Nah, kalau dibaca secara unsur dasar seni rupa, di situ ada nggak titik, garis, bidang, bentuk, warna, and so on. Nah, kalau sudah DKV biasanya unsur dasar sudah menjadi unsur pragmatis, unsur praktis, utility elements, sesuatu yang berguna, yang memang dioperasikan supaya ada manfaatnya sebagai penanda. Misalkan kalau DKV ya unsur praktisnya, pragmatisnya adalah misalkan sudah berbentuk tipografi, berbentuk headline, berbentuk subheadline, headline atau tagline kalau istilah Anda. Judul iklan, judul informasi, ya. Kemudian ada subjudulnya, ada body copy. Ya, body copy itu naskah pesan. Ada caption, keterangan dari gambar misalnya. Ada gambar, itu namanya unsur-unsur penanda yang pragmatik. Ya, memang sudah tidak hanya berupa garis, titik, bidang, dan warna, tapi sudah mempunyai sifat karakter tersendiri. Misalkan logo, ilustrasi, itu unsur-unsur praktis, unsur-unsur pragmatis di dalam desain. Nah, jadi itulah yang dinamakan fisioplastis. Semua yang hadir secara indrawi namanya penanda dalam
ranah semiotika. Nah, penanda atau juga disebut citra akustik, ya kan? Citra akustik itu sesuatu yang bentuknya lambang, ya kan? Bentuknya simbol, bentuknya sesuatu bahasa, ya, yang kemudian dari bahasa itu menggulirkan makna. Nah, misalkan ya tergantung konsep mentalnya. Nah, makna dari apa? Ya kehadiran lambang tadi, kehadiran penanda tadi, citra akustik. Contoh yang paling gampang Anda bisa petik, ya. Citra akustik atau penanda atau signifier, ya kan? Signifier ya. Atau sering orang juga menyebut citra akustik. Misalnya gini. Konsepnya kita mau membicarakan tempat minum. Nah, citra akustiknya kalau diucapkan ya cangkir. Kalau ditulis CANGKIR, itu citra akustik. Lah kalau visual ya digambar dengan gambar cangkir. Nah, itu penandaan visual yang menggantikan citra akustik lisan maupun tulis. Ya, kalau visual penandanya yang tempat minum yaitu gambar cangkir. Itu citra akustik. Nah, itu juga masuk dalam ranah fisioplastis. Ditaksonomikan hal-hal sifatnya kehadiran fisik penanda itu fisikoplastis atau fisioplastis, sesuatu yang dapat kita indrai secara nyata, hadirnya nyata. Nah, itu fisioplastis. Kemudian ideoplastis. Sebelum lanjut saya akan mengulang fisioplastis, juga disebut Gestalt ya. Tadi sudah saya sebut belum? Gestalt itu bahasa Jerman yang berurusan dengan kehadiran objek desain dalam bentuk yang nyata, wujud yang nyata, itu namanya Gestalt. Itu sering diucapkan dalam diskursus kesenian. Ya, kita kaji gestalnya dulu. Apa yang hadir, bentuk yang seperti apa objek seni itu. Nah, kita ini objek desainnya itu gestalnya seperti apa? Bentuknya apa? Oh, poster. Oh, folder. Oh, animasi. Oh, komik dan sebagainya. Nah, itu gestal. Lalu yang gehal ada disebut ideoplastis. Kalau tadi gestal, yang kedua faktor utamanya atau aktor utamanya, ya, saya istilahkan aktor karena itu benar-benar punya peran penting dalam proses analisa objek yang harus kita analisa dengan tahapan seperti itu. Karena kita desain komunikasi visual. Komunikasi berarti memuat pesan. Lambang tidak sekedar lambang. Di balik lambang ada makna. Nah, berbicara dengan makna, inilah yang namanya ideoplastis atau Gehal, ya, bahasa Jerman. Berarti apa ideoplastis? Sesuatu objek yang memberikan informasi, gagasan, konsep, dan juga pemaknaan dari setiap unsur yang hadir secara indrawi tadi. Secara kasat mata tadi, kita ketika di situ lambang pasti mengantarkan pesan. Nah, konsep mengantarkan pesan, terus pesannya apa, bagaimana bentuk pesan itu, punya muatan nilai apa, itu namanya kita sedang menganalisa dari sisi Gehal atau sisi ideoplastis. Ide itu gagasan, ide, ya kan, plastis sesuatu yang plastis, sesuatu yang sangat melekat. Nah, ideoplastis juga bisa dipahami narasi atau pesan di balik unsur visual dalam desain itu. Nah, ideoplastis ya. Kalau kita balik lagi ke pandangan semiotika, ideoplastis merupakan pembahasan
perbincangan di sekitar penandaan yang telah memberikan kode isyarat, ya, akan menunjukkan petanda. Nah, penanda yang menunjukkan petanda atau kode, kemudian tentang makna-makna sebuah unsur desain dan keseluruhan dari desain unsur, kemudian ketika diorganize menjadi satu kesatuan pesan, itu namanya desain kan. Nah, memberikan kode isyarat menjadi petanda dan maknanya apa pada petanda itu. Akarnya tinanda, misalkan sebagai objek signifier, suatu petanda yang ditandai. Contoh, jadi kalau proses penanda dalam teori semiotika, pembahas akan dibawa kepada amatan terhadap petanda dan tinanda. Jadi tadi apa yang sudah saya sampaikan, penanda itu tentu akan memberikan kode isyarat tentang makna yang akan dimaksudkan. Nah, makna kode isyarat itu dinamakan petanda, dan kemudian ketika menjadi makna, objeknya menjadi makna, disebut tinanda, sesuatu yang ditandai, signified, atau orang signified orang banyak mengartikan sebagai petanda. Petanda, tinanda. Sebenarnya kalau saya melihatnya, penanda tinanda itu ada satu level yang peringkat lagi. Petanda, kode yang diisyaratkan, konsep mental, ya kan. Kemudian tinanda, sesuatu yang disebut makna tadi. Nah,